di dalam agama itu yang dipentingkan itu ilmu syariat. Bagaimana cara kita mau melakukan wudhu yang baik agar sholatnya bisa baik. Nah, ini karena ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita sebagai khalifah di dunia itu kan illa liya'budun. Kan ngono to? Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso jin ini diciptakne karo Gusti Allah hanya untuk beribadah. Makanya ilmu itu semuanya mempelajari bagaimana cara ibadah yang benar. Ini namanya ilmu syariat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube baru. Ada Bahrin STG. Yang biasanya saya lebih tenar dengan Bahrin Ikut-Ikut. Ini saya embel-embeli dengan kalimat STG. STG itu artinya setolong gedong. Mudah-mudahan dengan munculnya channel baru ini akan bisa menambah wacana, akan bisa memperkaya hasanah tentang keilmuan, tentang kebudayaan, tentang wawasan kita, baik dari sisi agama, dari sisi sosial, sisi politik. Nanti kita akan membahas. Mudah-mudahan nanti ke depan channel ini akan mendapatkan aplaus yang sangat baik dari generasi milenial, dari para muslimin muslimat, yang tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah semoga ini akan menjadi manfaat, akan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam menyikapi tentang kehidupan ini. Karena secara bagaimanapun kita ini menjalani hidup kan ada aturannya. Dari aturan agama namanya syariat, dari ilmu Jawa pun ada hitung-hitungannya. Kalau Sabtu, Pahing itu berapa, ada hitungannya semua. Maka nanti kita akan membahas itu. Sekali kita nanti akan memanggil tokoh-tokoh, katakanlah tokoh kejawen. Nah, kita kupas. Di Jawa itu identiknya dengan keris, kita panggil tokoh keris. Sehingga kita nanti akan bisa membaca. Secara filosofis itu kita bukan hanya membahas tentang klinik, keris ini bisa mempunyai, enggak. Kita bahas itu hanya sepintas saja. Yang penting kita itu membahas tentang seni, bahwa sebetulnya keris itu kan hanya sebuah teknologi. Jadi zaman dulu itu orang membuat keris memang melakukan gerakan poso, melakukan ritual menggunakan mantra-mantra. Airnya pun air bersih, bahannya pun dari batu meteor. Sehingga pada saat dia membuat dengan menggunakan mantra-mantra, ini semua benda-benda yang sangat super hebat ini akan merekam. Sehingga pada saat si empu ini membayangkan tentang nogo lah, keris ini begitu diletakkan, dia sudah merekam sehingga gambaran naga itu ada luar besar. Gambaran seperti semar, karena bentuknya seperti semar, semarnya muncul kan? Itu tidak, sebetulnya kalau kita pandang itu sebuah teknologi sama dengan sekarang. Sekarang tidak ada yang bisa membayangkan ratusan tahun yang telah berlalu, orang tidak mungkin bisa membayangkan ada benda kecil yang hanya segini tapi bisa memuat ribuan lagu. Itu namanya kartu memori. Tapi bagi orang yang tidak bisa membuat, memang itu sulit. Tapi bagi pakarnya, bagi empunya, ini bisa menjadi kenyataan. Sehingga kaset bunderan kecil itu bisa mengeluarkan gambar, bisa mengeluarkan suaranya bisa seperti berada dalam alam yang nyata. Itu karena teknologi. Ya, ini aja sebagai gambaran aja. Sehingga nanti kita membahasnya bukannya melulu tentang klinik. Karena terus terang saya nggak ahli klinik. Agama itu saya terus terang yang dari agama Islam itu kan memang kita disuruh untuk mencari ilmu. Hadis Nabi banyak yang mengatakan tolabul ilmi fardhun ala kulli
Mencari ilmu itu wajib bagi semua orang muslim, laki perempuan. Ini menggunakan kalimat farido, sangat penting. Ada lagi yang hadis Nabi lagi, utlubul ilma walau bisyi, mencari ilmu. Carilah ilmu sampai ke negara Cina. Karena di Cina dulu sumber budaya tulis menulis pertama kali, sehingga banyak cerita fiksi, cerita kerajaan di Cina banyak sekali. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Jadi gini, mencari ilmu itu yang dimaksud oleh Nabi adalah ilmu untuk agar kita bisa menata cara kita beribadah kepada Allah. Itu namanya ilmu syariat. Jadi kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama-ulama dulu itu babnya mesti bab wudu, bab toharo. Pertama kali bab toharo, ada lagi bab tauhid dan sebagainya. Tidak ada satupun perintah Nabi atau Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu tenaga dalam, untuk mempelajari klinik. Enggak ada. Carilah ilmu yang bisa melihat alam gaib, enggak ada. Tapi kalau kita wajib percaya dengan gaib, itu harus, karena itu kita orang beriman. Jadi di dalam Al-Quran itu, kalau surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, kan ada orang-orang yang beriman terhadap gaib. Karena kita bicara surga, bicara pahala, bicara neraka, bicara dosa, itu kan gaib semua. Kita wajib percaya. Tapi kalau kita diperintahkan untuk mempelajari alam gaib, nggak ada. Sehingga kita bisa berjumpa dengan jin, demit, itu nggak ada. Makanya kita nggak perlu untuk memburu alam gaib, nggak perlu. Tetapi saya juga tidak melarang atau tidak antipati terhadap orang-orang yang punya keahlian itu, karena itu bagian daripada khasanah keilmuan. Jadi, karena untuk mengetahui bagian seperti itu, kalau kita bisa mengetahui jin, bisa mengetahui itu pun memerlukan wadah. Jadi nggak setiap orang bisa. Makanya kalau ada orang bisa, saya tetap menghormat. Artinya itu aplaus bahwa ini suatu keistimewaan. Tetapi saya pribadi, saya nggak akan bicara seperti itu karena saya bukan bidangnya. Tapi apakah itu pemberian memang murni dari yang kuasa, ataukah itu sebuah kutukan, Pak? Kalau ini bukan masalah kutukan dan tidak. Sebetulnya ini kan ilmu duniawi. Jadi semua orang sebetulnya bisa. Taman bisa dengan melakukan puasa, dengan melakukan amalan, dengan wiridan. Nanti sama akan bertemu dengan makhluk halus seperti jin dan sebagainya. Tetapi penerimaan wadah kita kan beda. Kalau yang sudah punya, katakanlah jalur dulu mbahnya ini orang itu malah cepat biasanya kan, karena ada nasab gitu. Tapi kalau orang-orang bisa belajar ilmu seperti itu, cuma nanti penerimaannya nggak cepat kadang, tapi bisa. Semua ilmu bisa dipelajari, bisa, semua bisa. Tapi tergantung kegunaan juga gimana? Ya, jadi artinya beginilah. Ya. Apapun yang kita pelajari itu kan panjenengan harus bisa memikirkan, kalau saya mempelajari ilmu ini manfaatnya untuk apa? Ke depan untuk apa? Apa hanya sekedar untuk apa, kesombongan, terus pamer-pamer, tadi percuma. Makanya di dalam agama itu yang dipentingkan itu ilmu syariat. Bagaimana cara kita mau melakukan wudhu yang baik agar sholatnya bisa baik. Nah, ini karena ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita sebagai khalifah di dunia itu kan illa liya'budun. Karena kan wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso jin ini diciptakne karo Gusti Allah hanya untuk beribadah. Makanya ilmu itu semuanya mempelajari bagaimana cara ibadah yang benar. Ini namanya ilmu syariat. Karena itu tuntutan hidup kita. Bagi kita tahu bahwa hidup itu kan nggak hanya di dunia. Dunia kan hanya pos. Kalau kita bicara secara global, bahwa pos itu kan ada 4. Pos kita pada saat kita itu di alam rahim, di perut ibu. Kemudian kita memasuki pos kedua, yaitu di dunia. Terus di dunia nanti kita akan meninggal, semuanya akan mati. Siapapun itu, orang sesakti apapun, mempunyai ilmu tenaga dalam seperti sebesar apa, mati semuanya.
Dan itu sebentar sekali di dunia itu. Ya kalau hitungan dengan rahim memang agak lama di dunia, tapi semuanya akan mati. Terserah kalau saya pribadi terserah ya. Sama dulu semuanya monggo didik duluan lah, saya belakangan. Atau gini, aku kayaknya sama disik gak apa-apa. Semuanya akan mati. Dan mati itu nanti kita akan masuk ke pos ketiga, yaitu alam kubur. Kita belum bicara alam akhirat. Alam akhirat itu akan kita menuju ke sana kalau alam kubur sudah nggak ada, artinya sudah kiamat. Sudah kiamat baru kita masuki alam akhirat. Nah, gambarannya nanti di sana kalau kita sudah dibangunkan dari kubur nanti akan mengalami beberapa etape, beberapa fase, mulai dari penghitungan amal, terus ada siratal mustaqim, kita melewati jembatan yang digambarkan siratal mustaqim itu, kemudian nanti akan tergelincir atau kita akan lurus ke surga. Di sana ada dua kehidupan yang nikmat namanya surga, kehidupan yang sengsara namanya neraka, tapi di alam akhirat. Ya, artinya sekarang sudah ada surga neraka sudah ada. Cuma ini semuanya akan masuk setelah mengalami perhitungan. Bagi orang-orang, kenapa sekarang sudah ada Nabi Idris pernah masuk, Nabi Muhammad menggambarkan surga dengan begitu detailnya, itu sudah ada. Tetapi itu gambaran bahwa orang yang di dunianya berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang betul, tuntunan Rasulullah, itu nanti akan menjadi investasi kita untuk menjadi bekal kita untuk perjalanan ke pos yang terakhir. Inilah kehidupan yang langgeng. Maka seseorang belum dikatakan bahagia selama belum kakinya menginjak surga. Itu kata Imam Syafi'i, insya Allah. Jadi itulah gambaran. Kita buka channel ini, mudah-mudahan selanjutnya nanti kita akan lebih happy dalam membahas suatu permasalahan dari segala tinjauan. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Bagaimana agar hidup kita bermanfaat untuk orang lain, agar mempunyai nilai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.